Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada kesempatan ini teman-teman, kita akan membahas terkait dengan trading. Nah, pada video kemarin saya sudah ngasih pertanyaan ke teman-teman semua, apakah nanti pembahasan selanjutnya kita akan bahas terkait copy trading atau tidak. Nah, namun saya baca komentar banyak sekali teman-teman yang masih bingung terkait dengan trading. Nah, pada video ini teman-teman saya akan bikin semudah mungkin biar teman-teman nanti ketika masih awam atau mungkin bisa dikatakan anak SD aja itu bisa memahami terkait dengan trading ini. Jadi yang perlu kita tahu yang dimana ketika kita melakukan trading itu kita berdasarkan suatu pergerakan harga. Nah, ada beberapa tanda-tanda dalam market. Ada yang disebut sebagai uptrend, ada yang disebut sebagai downtrend, ada yang disebut sebagai sideways. Nah, itu saya akan kupas sesederhana mungkin. Jadi kalau misalkan candlestick itu contohnya seperti ini ya, seperti lilin. Jadi di bawah itu namanya sumbu, di tengah itu namanya batang, dan di atas itu juga namanya sumbu. Nah, kalau misalkan grafik berarti dia kayak gini teman-teman. Itu namanya grafik. Nah, untuk memudahkan teman-teman di sini saya akan menggunakan grafik. Nah, untuk mengetahui yang namanya uptrend itu ada beberapa tips atau ada beberapa tanda teman-teman ya. Misalkan diawali dengan harga di sini, terus kemudian dia melakukan kenaikan, terus kemudian turun teman-teman, terus naik lagi. Nah, maka ini disebut dengan uptrend. Karena apa? Pertama, di sini harganya kita sebut sebagai support. Support pertama, terus kemudian dia naik, ini yang disebut sebagai resisten karena dia sempat naik ke harga tertinggi pada masanya. Terus turun lagi teman-teman. Nah, turun ini disebut sebagai support. Kemudian dia naik lagi. Terus kemudian dia turun lagi. Nah, ini berarti disebut sebagai resisten. Nah, ketika kita sudah menemukan kedua pola ini teman-teman, ini syaratnya ya, jadi dikatakan sebagai uptrend bahwa support sudah terbentuk, resisten sudah terbentuk, resisten sudah terbentuk. Yang dimana ketika kita bikin garisnya seperti ini teman-teman, ini namanya trend line. Yang dimana support pertama teman-teman itu lebih tinggi dibanding dengan support kedua, dan resisten yang pertama juga lebih tinggi dibanding dengan resisten kedua, maka itu saran disebut sebagai uptrend. Nah, jadi banyak orang yang sebagai analitis itu selalu membuat garis trendnya seperti ini. Jadi biasanya pola market itu ketika dia misalkan naik seperti ini, turun sedikit, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, maka orang biasanya mengambil garis trendnya seperti ini. Biasanya ketika dia menyentuh area ini teman-teman, area dari garis trendline ini, maka orang biasanya melakukan open position buy di sini. Begitu juga sebaliknya, ketika misalkan market seperti ini turun, naik lagi, turun lagi, maka orang akan bikin garis seperti ini. Oke. Jadi resisten pertama itu digaris dengan resisten kedua, support yang pertama juga digaris dengan support kedua. Nah, terus kemudian di sini dia naik lagi teman-teman. Nah, marketnya ini kita anggap dia lagi downtrend ya, karena lagi dari atas ini teman-teman, dari atas ini itu ke bawah ya, maka disebut sebagai downtrend. Nah, apabila suatu marketnya naik lagi dan menyentuh garis yang ini teman-teman, ini kita anggap sebagai resisten, maka orang biasa melakukan sell itu di area sini, di area resisten ini. Sebagai contoh teman-teman, tentunya kita akan coba lihat di market yang ada. Tentunya di sini saya akan contohkan dengan ton aja karena valuasinya itu nggak terlalu banyak teman-teman ya. Nah, kita contohnya misalkan di sini kita kecilkan dulu marketnya. Nah, biar enak teman-teman, di sini kita langsung masuk saja di trading view-nya ini. Tinggal teman-teman klik aja. Ini saya menggunakan coin market cap teman-teman ya. Nah, kita bikin dia sekecil mungkin. Terus kemudian di sini biar teman-teman nggak bingung, saya akan ubah dia menjadi line. Oke, jadi sudah line. Kita bikin dia jadi 4 jam aja. 4 jam, oke, 4 jam. Kalau kita misalnya mau lihat secara downtrend-nya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan di sini ini sudah terbentuk resisten pertama, ini resisten kedua teman-teman ya. Kalau misalkan kita bikin garis kayak gini, nah di sini juga dia sudah terbentuk resisten ketiga. Nah, apabila sesuai dengan teori tadi teman-teman, ketika dia resisten pertama ini sudah kebentuk, terus kemudian dia turun, naik lagi bentuk resisten kedua, terus kemudian kita di sini bisa melakukan sell teman-teman ya, dan kita bisa melakukan take profit. Dan dia naik lagi teman-teman menyentuh area resisten ketiga, kita di sini juga bisa melakukan sell. Nah, maka di sini dia turun teman-teman ya. Nah, oke, berarti di sini dia sudah membuat tren baru teman-teman. Dia sudah turun sejauh ini. Nah, kalau misalkan dia habis turun ini teman-teman, dia naik lagi. Nah, ini dia sudah membentuk resisten kedua, jadi kita bisa belum melakukan open position sell. Kalau teman-teman mau open position juga bisa ya, tapi kalau misalkan teman-teman sabar nunggu, kita tunggu lagi dia turun lagi teman-teman, dan dia ngebentuk resisten lagi.
ya. Oke, dia terus kemudian di sini karena sudah kebentuk, kita tunggu lagi dia turun, terus kemudian di sini dia ngebentuk lagi resisten ketiga. Disinilah waktu yang tepat kita melakukan open posisi sell. Itu teori sederhana dalam kita mengaplikasikan atau trading menggunakan area trend ya, mau trend turun mau dia trend naik teman-teman ya. Uptrend sama teman-teman, di sini dia sudah membentuk support. Oke, terus kemudian di sini juga dia naik, terus kemudian turun, di sini juga membentuk support teman-teman ya. Nah, terus kemudian di sini kita bisa melakukan open posisi buy. Terus kemudian dia naik lagi. Oke, teman-teman, terus kemudian dia turun, di sini kita juga bisa melakukan open posisi buy. Cuman di sini dia agak lama baru kemudian di sini kita bisa TP ya. Gitu teman-teman. Atau kalau teman-teman saya biasanya kalau sudah menyentuh area resistennya, di sini saya sudah bisa melakukan TP. Sederhananya seperti ini. Misalkan di sini dia sudah support, oke, di sini juga untuk support, terus sudah naik, dia turun lagi, teman-teman. Kalau kita ambil garisnya seperti ini, nah di sini saya bisa melakukan open posisi buy, terus kemudian saya biasa TP itu di bawah support yang ini, teman-teman ya, biar cepat terjangkau lah intinya. Nah, walaupun dia sedikit ini, teman-teman, itu kita bisa sudah profit banyak karena di sini time frame-nya itu adalah 4 jam. Nah, tapi kalau saya teman-teman itu lebih banyak sukanya itu terkait dengan yang sideways. Nah, contohnya sideways itu dia seperti ini teman-teman. Nah, ini ranging gini aja. Jadi dia kebanyakan geraknya di area ini saja. Ini bentuk support, di atas bentuk resisten, dia turun lagi bentuk support, dia naik lagi bentuk resisten, turun lagi support, naik lagi resisten. Jadi dia jalan cuma di sekitar sini aja. Itu namanya adalah sideways. Dan itu banyak sekali kita temukan kalau di tone teman-teman ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di tone teman-teman, anggap aja yang terdekat sekarang aja, yang terbaru ya. Kita bikin agak besar. Ini dia untuk harga dia menggunakan dolar teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanti kita mau back, dia itu menggunakan rupiah. Teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini dia ngebentuk resisten, turun bentuk support, naik bentuk resisten, turun lagi bentuk support, dia turun lagi bentuk support, naik lagi bentuk resisten, terus kemarin bentuk support. Sekarang teman-teman dia sudah berada di area resisten. Jadi kalau dibikin garis seperti ini, dia cuman kayak gini aja teman-teman, kayak gini-gini aja ya. Jadi dia cuman nyentuh sedikit ke bawah, naik lagi ke atas, nyentuh sedikit, turun lagi, dia gini lagi. Itu saya lebih suka yang kayak gini teman-teman. Karena apa? Ya contoh misalkan di harga Rp80. Oke, Rp80. Terus kemudian dia kalau naik itu batasnya misalkan di 83. Oke, di sini tinggal saya pasang sell. Itu teman-teman. Terus kemudian saya batasi di 8, misalkan di 84. Udah gitu teman-teman ya. Stop lossnya nih, stop lossnya di sini. SL sorry. Nah, dia turun lagi misalkan. Nah, udah gitu area 80 saya open posisi buy. Saya batasi misalkan di harga 79.000. Nah, jadi dia begini aja. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ubah dia ke 1 jam itu lebih detail lagi. Tuh, teman-teman lebih detail. Jadi bisa teman-teman perhatikan di sini, kita anggap ini adalah area resistennya, ini resistennya, ini adalah supportnya, tapi dia area mainnya cuma di sini teman-teman nih. Ini area mainnya. Jadi ini dia turun sedikit, oke lah di sini kita loss. Terus dia balik lagi, di sini kita bisa open posisi sell. Turun lagi kita buy, turun lagi kita buy, di sini kita buy, di sini kita sell. Nah, sekarang juga kita bisa melakukan open posisi sell. Nah, jangan lupa teman-teman di sini kasih SL ya. Kalau misalkan analisa kita kurang tepat ya, karena semuanya nggak ada 100% teman-teman ya. Tapi di sini saya memberikan cara yang paling mudah gitu ya. Dan kenapa saya lebih suka trading di Tony teman-teman ya, karena memang itu adalah aktivitas sehari-hari saya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman suka di koin lainnya juga terserah. Intinya teman-teman trading di market yang teman-teman biasa gunakan atau teman-teman kuasai. Nah, kalau misalkan kita balik teman-teman versi rupiahnya ya, harganya sekarang itu sekitar 82.000. Nah, tahun ini teman-teman saya jarang juga buka market. Jadi nggak setiap hari itu buka market. Kita ubah dia jadi candle. Lihat di sini di trading view kayak gini. Nah, nampak misalkan di sini kita ubah jadi 4 jam, itu lebih enak teman-teman ya. Nah, ini dia sudah versi candlenya. Udah kita mainnya cuma di area ini aja, kita sudah bisa profit setiap hari teman-teman. Ini ya di area ini aja. Ada support, oke, kita buy. Karena ini dan dia turun itu kan sampai sini teman-teman. Berarti ini adalah support kedua, oke kita buy. Untuk resisten kita anggap di sini kita sell. Di sini kita buy, kita sell. Terus kemudian di sini mungkin kita buy, kita loss sekali nggak masalah. Di sini kita buy lagi. Terus kemudian di sini kita TP. Terus kemudian dia turun lagi, di sini kita buy. Terus kemudian naik sini kita TP. Terus kemudian dia turun lagi, kita buy.
turun lagi kita buy. Nah sekarang di sini kita sell. Nah ini untuk beberapa hari aja teman-teman, kita sudah bisa open posisi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. Kita sudah 12 kali OP. Karena saya suka market yang ranging atau yang sideways itu, makanya saya suka di toning ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia naik nggak terlalu tinggi kali naiknya, kalau dia turun itu juga nggak terlalu tinggi turunnya, jadi atau nggak terlalu dalam turunnya. Jadi enak kalau untuk orang yang trading jangka pendek. Tapi kalau untuk orang trading jangka panjang mungkin kurang masuk kalau di ton teman-teman ya. Nah ini teman-teman, saya sudah buka OKX. Di sini saya sudah melakukan open posisi sell ya tadi pagi ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa perhatikan, dia sudah menembus tadi area resistennya itu, tapi terus kemudian dia melakukan pembalikan. Ya udah, di saat pembalikan itu saya melakukan open posisi sell itu dengan modal seminim mungkin. Jadi sangat-sangat simple ya. Oke, saya kira segitu teman-teman untuk video ini. Semoga teman-teman tercerahkan ya, karena saya sudah bikin semudah mungkin, mulai dari teman-teman membedakan mana yang market, terus kemudian di mana kira-kira tepat untuk kita open posisi dan take profit, dan ketiga kenapa saya lebih suka menggunakan OKX, tentunya karena beberapa fitur-fitur yang ada. Mungkin nanti kalau yang next selanjutnya baru kita bahas terkait dengan copy trading, itu nggak masalah kalau teman-teman misalkan mau. Oke, saya kira segitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.